Begini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Teman-temanku, shalom. Sungguh sangat menggemparkan bahwa Ustadz Ahmad Qodim mengatakan bahwa tidak ada surga atau tidak ada kata surga di dalam Al-Quran. Saya berpikir bagaimana umat Islam bisa berharap suatu hari kelak setelah kematian akan masuk ke surga jika kata surga saja tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Berikut ini kita akan mendengarkan ulasan daripada Ustadz Ahmad Qodim tentang tidak ada kata surga di dalam Al-Quran. Namun jika ingin menelitinya, jangan membaca Al-Quran dari versi terjemahan bahasa Indonesia, tetapi bacalah Al-Quran dalam versi bahasa Arab, bahasa yang memang digunakan untuk menuliskan Al-Quran. Karena Al-Quran yang berbahasa Indonesia sudah mengandung unsur-unsur politik. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ya. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu. Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wow, tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga. Surga, ya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahnya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Bukan heaven. Ya. Garden ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Ya kan itu sudah saya jelaskan ya, surga neraka itu bu Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya minta ya, saya jelaskan itu Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau toh itu diterjemahkan surga loh. Kalau ya. diterjemahkan Iya, kan kita itu surat apa Pak? Surat Al Imran 31 ya Pak Ujian? Surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Iya.
Kalau sudah seluas Langit langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. tidak artinya. memenuhi, ya kan? Kan nggak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya, Mana neraka? iya, Iya. ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang Yang bertanya, ya kan? Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Mhm. Nah, ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan Surga. bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemanaan hidup ya Pak Kusi. bisa Pemanaan dikatakan hidup, itu. ya tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata tempat sebagai habitat, gitu loh. Sebagai tempat kita menuju Ah, nanti. iya, gitu. iya, bukan sebagai gitu. Jadi teman-temanku, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Qodim tadi sudah jelas sekali bahwa tidak ada kata sorga atau kata surga di dalam Al-Quran, dan juga tidak ada tempat yang bernama surga yang bisa dituju ataupun menjadi tempat tujuan orang-orang Islam setelah kematian. Ini sangat mengejutkan sekali. Tetapi bagaimanapun hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada Tuhan yang bisa membawa umatnya ke surga jika dia tidak pernah ataupun tidak berasal dari surga. Hal itu dengan jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mengapa Tuhan Yesus tahu jalan ke surga? Mengapa Tuhan Yesus bisa membawa setiap orang yang percaya ke surga? Karena Tuhan Yesus berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi teman-temanku, Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga, tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang indah, tempat yang penuh kedamaian bagi setiap orang yang percaya. Maka teman-temanku, jangan keraskan hatimu, masih ada kesempatan. Selama engkau hidup, selama engkau bernapas, masih ada kesempatan untuk mengubah jalan dari jalan yang tanpa hidup yang kekal, tanpa surga, kepada hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan boleh memberikanmu pencerahan ya. Tuhan Yesus memberkati.